Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Sehat semuanya ya keluarga Bu ya? Nggih, alhamdulillah Pak Ustadz. Jamaah sehat semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya Kangen Pak. bersama. Oh iya, nanti kan ada waktunya insya Allah. Semoga dimudahkan sama Allah itu ya. Amin ya Allah. Udah 9-10 menit. Oh nggih, monggo dimulai Bu Ratna. 58 sudah 58 yang hadir. 58 yang ikut. Monggo Bu Ana dimulai Bu Ana. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustadz Najih Ihsan selaku pembina kajian MTA Tauhid, Bapak Oni Martin selaku fasilitator kajian online hari ini, Bapak dan Ibu-ibu jamaah kajian MTA Tauhid di daerah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto. Semoga kita semua dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmatnya kajian rutin Sabtu Ahad pertama dapat dimulai kembali melalui online via Zoom pada hari ini. Berikut saya bacakan susunan kajian kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan sedang saya lakukan. Yang kedua, kajian Tauhid bersama Ustadz Najih Ihsan. Yang ketiga, penerimaan santunan biaya pendidikan untuk anak yatim oleh Ibu Elisa Dwi Astuti. Yang keempat, sosialisasi pengajian online oleh Bapak Oni Martin. Dan yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat kajian kita hari ini, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kepada Ustadz Najih untuk memulai kajiannya. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Pak Oni yang memberikan motivasi, fasilitas kepada kita semuanya. Sebelum ngaji, saya mohon izin 3-4 menit menerangkan tentang perjalanan pengajian Sabtu pertama ini. Sabtu pekan pertama. Pertama dulu pengajian ini namanya pengajian Nur Fatwa. Sudah diselenggarakan 37 kali. Setiap Sabtu pertama. Biasanya materinya 2, saya sama Ustadz Jufri, tapi kali ini kita coba sementara saya sendiri, nanti kita pikir berikutnya. Pertama kali diselenggarakan pembukaannya pengajian ini tanggal 4 Mei 2016 di Rumah Makan Agis, Jalan Ahmad Yani. Kemudian pindah-pindah ke rumah makan hari-hari, Masjid Al-Mila, ke Masjid Al-Maghfirah, Masjid Takobar Telkom, Masjid Al-Hidayah Jemur, Masjid Al-Menanggal, Al-Fajar Menanggal, Masjid Salahuddin, Rumah Makan Koki Kita, kemudian di Royal Plaza, Masjid Ukhuwah Sekardangan, Masjid Ad-Da'wah Taman,
kemudian di SMA Sepanjang Muhammadiyah, kemudian kita juga pernah ikut partisipasi dalam pembukaan opening 212 Maret tanggal 23 bulan 12 2018. Kemudian lagi Masjid Rahman Megarsari, Masjid Ukhuwah Sekardangan, kemudian Masjid Al-Manar Sepanjang, Masjid An-Nur Sidoarjo, Masjid Pondok Mutiara, Al-Ikhlas Deltasari, Aminah Al-Fajar, dan kita juga pernah ngaji tanggal 29 Juli 2017 diberi tema ngaji tauhid 1000 jamaah. Yang hadir waktu itu 2.500. Sebenarnya bulan Juli kemarin 2020 kita mau selenggarakan lagi silaturahim. Tapi tidak memungkinkan karena ada COVID. Sehingga ngaji ini vakum mulai bulan Maret ya. Maret, April, dan seterusnya. Karena terakhir kita selenggarakan di Al-Milah, tanggal 8 bulan 2. Bulan 3-nya sampai sekarang, praying. Nah, sekarang kita mulai silaturahim dan ngaji ini via Zoom. Saya kepengen membuat jaringan majelis taklim dan masjid yang kurang lebih 80 tempat lebih itu dalam visi misi tauhid yang sama. Karena materi utamanya adalah tauhid dari satu bab ke bab berikutnya, dari satu bab ke bab berikutnya, dan seterusnya. Kemudian tambahan lagi bahwa Majelis Taklim ini pernah menyelenggarakan umroh bareng-bareng. Tanggal 4 sampai tanggal 25 2015, itu juga pernah sebelum terbentuknya Majelis Taklimnya. Kemudian tanggal 21 sampai 31 Mei 2015 umroh yang kedua. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan 3 umroh yang ketiga. Kemudian terakhir tanggal 3 sampai tanggal 12 Maret 2018. Ini yang spektakuler bahwa Saudi Arabia Airlines itu kapasitasnya 400 sekian orang, tapi hanya yang penumpangnya cuma 32. 32 dari majelis taklim kita. Tidak tahu waktu itu kok kosong, jadi pulang pergi hanya ditempati 32 orang, plus ada orang lain lagi 2 di tempat jamaah yang berbeda. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa diketok tularkan tentang pengajian ini, untuk kita semuanya sebenarnya jaringan masjid dan majelis taklim dalam visi dan misi tauhid. Saya sering menyebut bahwa pengajian ini adalah komunitas pecinta tauhid. Nah, begitu. Nah, sekarang saya mulai ngaji kira-kira 30 menit. Nanti dilanjut dengan pengumuman itu, barangkali sementara tidak ada diskusi, ya, tidak ada tanya jawab, tapi nanti ada acara sosialisasi pengajian Zoom dan seterusnya, mungkin ada saran dan usul dari semua jamaah. Apa yang dibahas 30 menit berikutnya? Seperti urutan yang ada di dalam kitab itu, yang dibahas adalah meraih syafaatnya Rasulullah. Nah, ini penting, meraih syafaatnya Rasulullah. Dalam iman kita, tidak seorang pun yang beragama Islam yang tidak mengharapkan dapat syafaatnya Nabi. Apakah orang biasa seperti kita, apakah pengusaha nasional, apakah pejabat tinggi, sekelas menteri, dan seterusnya. Kalau dia Muslim, dalam iman kita, dia akan mengharapkan sesuatu syafaat dari Nabi. Ini perlu difahami dulu oleh kita, ya, bahwa Nabi menjanjikan akan memberikan syafaat. Maka di dalam kitab Tauhid ini dibahas maja'a bisyafa'ati. Dalam bab ini yang dibahas mengenai syafaatnya Nabi. Sebelum membahas itu, saya urut dulu, Bu, ya. Pertama, orang itu dapat kebaikan dalam konteks di akhirat karena amalnya sendiri. Saya, kita semuanya, keluarga kita sendiri-sendiri.
Itu ya. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau baik dapat kebaikan, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak baik, ya dapat balasan tidak baik. Ini bukan sesuatu yang baru. 2, kalau kita sudah mati, nah ini semuanya orang paham, menyadari bahwa akan mati, itu nanti dapat kebaikan. Saya ngambil dari 3 yang populer saja hadisnya Nabi. Pertama adalah shadaqatun jariyah, ya, amal jariyah. 2 adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ini kita ngaji kemudian dapat ilmu dari kitab yang ditulis oleh para ulama, saya cuma membacakan saja, kemudian diketok tularkan kepada orang lain, ini maknanya juga ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang Islam harus konsentrasi investasi akhiratnya ini. 1 adalah waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh. Saya tidak mendiskusikan secara dalam, namanya walad ini beda sama ibnun, Bapak Ibu. Kalau ibnun itu anak kandung, dalam bahasa muhadasah, bahasa Arab. Tapi kalau walad itu umum, anak. Berarti bisa kemungkinan anak didik, anak asuh. Wallahu a'lam. Tapi ada begitu. Jadi saya urut tadi, ketika kita sudah meninggal, dapat kontribusi kebaikan dari 3 jalur tadi. Nah ini kita ini kan sekarang lagi menyiapkan itu, ngaji Zoom ini diantaranya kan menyiapkan itu, ilmun yuntafa'u bihi, itu tadi ya. Kemudian kalau nanti sudah selesai dunianya, ya, sudah selesai semuanya, berakhir kehidupan ini, ya, dalam iman kita, ya, dapat kebaikan dari mana? Ada orang lain yang menggenapkan kita. Siapa? Salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk syafaat itu tadi, bentuk syafaat itu. Nah, anak sudah nggak ada, amal soleh, amal jariah sudah tidak terhitung. Tapi dalam akhirat, ya, kita akan memperoleh syafaat. Ya itu. Makanya setiap orang beriman, status sosialnya sampai di mana orang itu, ilmunya setinggi berapa, ya, kemudian materi harta bendanya setinggi berapa, kalau dia muslim terikat dalam iman kita, ada janji yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu ngurutnya, diurut pemikiran kita mengenai syafaat itu, dimulai yang pertama. Milik apa pengertiannya syafaat? Nah, syafaat itu ziddul witr. Ya. Ziddul witri. Gampangnya begitu. Apa ziddul witri itu? Kebalikannya dari ganjil. Di Quran ada wasyafa'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Loh, syafaat makna bahasa kok bisa dimaknai genap? Nah, tadi sudah saya sebutkan. Ada orang lain yang menggenapkan amal kita. Nah, dalam bentuk syafaat tadi. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua adalah hak miliknya siapa syafaat itu? Jawabannya hak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak kita semuanya tidak boleh salah, bukan miliknya Nabi ya. Di dalam kitab-kitab diterangkan kalau minta ke Nabi tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Tapi yakinlah miliknya Allah. Kalau ibu-ibu membawa kitab Tauhid bisa dibuka bab 17. Ya, tapi saya rasa didengarkan aja enggak apa-apa ya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 44 jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahish syafa'atu jami'a. Lahu mulku samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un." Katakan Muhammad, lillahish syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu miliknya Allah. Karena Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Oh, kalau begitu syafaat jika itu miliknya Allah, berarti Rasulullah perlu memohon. Nah ini, memohon kepada Allah. Jawabannya iya.
Jawabannya iya. Maka di dalam kitab tauhid disyaratkan ada syafi', ada masyfu'. Nah, saya langsung aja, syafi', masyfu'. Syafi' ini siapa syafi' ini? Syafi' ini yang memberi. Calon yang memberi. Nanti ada syaratnya. Calon yang memberi. Masyfu' siapa? Ya kita umat Islam ini. Yang akan diberi tadi, yang diberi. Ya, yang diberi itu. Makanya tadi mulai dari awal sudah saya sebutkan, jangan menyepelekan ada syafaat dari Nabi. Nah itu ya, syafaat dari Nabi. Kemudian saya tadi menyebutkan bahwa syafi' ya, yang memberi. Syaratnya apa syafi' ini? Syaratnya syafi' itu adalah diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali illa min ba'di ay ya'dhanallahu, kecuali setelah Allah memberikan izin terhadap siapa saja yang dikehendaki dan Allah meridhoi. Dari situlah para ulama, kalau ayatnya tadi kaitannya dengan malaikat yang kemungkinan bisa memberi syafaat, tapi saya tadi mengajak konsentrasi yang memberi syafaat Rasul. Sama. Rasul juga begitu, syaratnya ada dua tadi. Diizini dan diridhoi. Yang diizini siapa? Yang memberi, syafi'. Dalam konteks ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diridhoi siapa? Masyfu', calon yang menerima. Makanya saya mengajak jamaah-jamaah sesuai dengan kemampuan kita ngaji tauhid supaya bisa jelas akidah kita itu, termasuk keyakinan kita sekarang ini berkaitan dengan syafaat. Ya, jadi Nabi diizini. Ya. Saya membaca keterangannya di dalam kitab ini, ya. Keterangannya begini, annahu ya'ti, sesungguhnya Nabi Muhammad besok itu akan mendatangi Allah. Fayasjudu li rabbih, lalu Nabi Muhammad itu sujud kepada Allah, ya. Wa yahmaduhu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya potong dulu sebelum saya lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, ini keyakinan, iman. Ya, tidak bisa ada pakai pendekatan akal, rasionalitas, karena bukan sekarang kejadian itu. Orang kalau sudah syahadat tentang Rasulullah, saya potong dulu tadi ya. Saya kalau sudah syahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 keterangan. Pertama, al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Yang kedua, nusaddiquhu fima akhbara. Membenarkan yang dikhabarkan oleh Nabi. Nah, sekarang Nabi mengkhabarkan kaitannya dengan hari kiamat. Ada izin dari Allah. Nabi Muhammad menghadap Allah. Nabi Muhammad kemudian memuji Allah. Maka kita mempercayai itu. Jangan disepelekan. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau saya ada tentang Rasulullah, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Dalam bahasan kaitannya dengan syafaat pada hari kiamat, yang kedua, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga membenarkan itu, bahwa Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Saya balik ke hadis tadi ya. Balik ke hadis. Annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad besok itu menghadap Allah lalu sujud kepada Rabb-Nya, kepada Allah, wa yahmaduhu, dan memuji Allah. La yabda'u bisyafa'ati awwalan. Tidak langsung Nabi Muhammad itu minta kepada Allah untuk
beri kesempatan memberi syafaat. Ya. Tsumma yuqalu lahu. Kemudian didawuhi Nabi Muhammad itu. Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepalamu. Tak potong dulu ibu-ibu Pak sekalian. Ini kalau Allah yang dawuh atau malaikat Jibril, malaikat dawuh kepada Nabi Muhammad SAW, dawuhnya langsung memanggilnya ya Muhammad. Tapi kalau para sahabat saat itu yang menangi Rasulullah tidak boleh memanggil ya Muhammad. Ini orang mulia. Orang yang sangat terhormat. Manggilnya ya Rasulullah. Abu Bakar sendiri sebagai mertuanya, Umar radhiyallahu anhu sendiri sebagai mertuanya tidak pernah memanggil ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah begitu. Tetapi di sini bahasanya ya Muhammad irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepalamu. Ini yang dawuhi adalah Allah. Wa qul yusma'. Kamu ngomong Muhammad, omonganmu didengarkan. Wasal tu'to. Minta, kamu akan diberi nanti. Nah, ini loh. Wasfa' tu syafa'. Minta syafaat. Kamu nanti akan diizini untuk memberi syafaat. Disitulah Bapak-Bapak sekalian, para jamaah. Tadi ayat Al-Quran menerangkan bahwa syaratnya memperoleh syafaat itu ada dua. Pertama diizini dalam konteks syafi' yang memberi, karena miliknya Allah, bukan miliknya Rasulullah syafaat itu. Ya, maka kalau kita berdoa mestinya Allah mudah-mudahan besok di akhirat saya memperoleh syafaatnya Rasulullah. Jangan minta ke Rasulullah. Orang haji, umroh, ziarah makamnya Rasulullah biasa, tapi jangan minta ke Rasulullah karena bukan kewenangannya Nabi, bukan miliknya Nabi. Mohon maaf ya, bukan miliknya Nabi. Nah, tapi berdoa kepada Allah mudah-mudahan. Ini diizini. Yang kedua adalah diridhoi. Nah, sekarang kita diridhoi. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa diridhoi besok memperoleh syafaat? Selama kita hidup sampai nanti kita tidak hidup. Ya. Karena hidup ini ada berakhirnya. Nah, ini mumpung masih sehat, mumpung masih bisa ada fasilitas, ya. Ini kita manfaatkan fasilitas hidup ini untuk mencari akhirat. Ya, jangan dibiarkan orang ada wifi-nya hanya sekedar untuk itu, di samping untuk keperluan kerja, untuk ini dan seterusnya. Maka kita selipkan untuk kepentingan dakwah, ya. Kita bisa menjaring saudara-saudara kita di mana saja. Saya lanjutkan. Sekarang kita satu ketika santai-santai yang urusannya kita ini yang diridhoi tadi ya, kalau diizini urusannya Rasulullah SAW, yang sekarang urusan kita. Abu Hurairah ditanya sama Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Pertanyaannya begini, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, siapa orang yang besok di akhirat itu beruntung memperoleh syafaatnya? Engkau. Nah, ini yang perlu panjenengan catat. Rasulullah itu dawuhnya sedikit tapi maknanya sangat dalam. Ya. Dawuh-dawuhnya Rasulullah itu menjadi hukum. Karena Rasulullah itu sumber hukum. Ya. Dawuh-dawuhnya Rasulullah itu tidak ada yang menyinggung orang lain. Tapi memberi motivasi kepada orang lain. Ketika dengan santai Abu Hurairah tadi tanya sama Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah, Nabi besok orang yang dapat syafaatnya engkau ini siapa? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, ini yang perlu diukur. Dalam riwayat satu hadis ini, bahwa melafalkan la ilaha illallah dengan ikhlas ini menjadi syarat diridhoinya amal perbuatannya manusia. Pertanyaannya begini. Kalau ngaji tidak virtual, saya kadang-kadang ya dialog sama jamaah-jamaah. Ya. Pertanyaannya begini, silakan direnungkan sendiri-sendiri. Satu, apakah kita sudah melafalkan syahadat la ilaha illallah? Tentu saja dijawab sudah.
Nah, dua, ya. Apakah syahadat la ilaha illallah yang kita lafalkan dari lisan kita itu sudah ikhlas menurut hati nurani kita? Jawab aja sudah. Pertanyaan yang ketiga, rotok mikir yang ketiga. Apa ukurannya ikhlas? Nah, ukurannya ikhlas itu kalau sudah la ilaha illallah, di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Nafi itu mengatakan tidak ini, tidak itu, tidak sana, tidak benda, tidak barang. Diwakili kalimat la, itu tidak. Makanya la ditaruh di depan, tidak. Tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak disembah, ilah. Nah, lalu ilahnya ini adalah isbat, menetapkan. Siapa? Allah. Kalau sudah melafalkan la ilaha illallah, ya, maka semua bentuk, ini yang penting Bu, semua bentuk daripada sesembahan selain dari Allah harus digugurkan supaya syahadatnya ini ikhlas. Nah, ini maka dalam bahasa agama, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham, saya tidak mensyirik-syirikan seseorang, tapi bahasa agamanya syirik. Karena dia konsentrasinya kepada Allah, ibadahnya tadi, karena sudah melafalkan la ilaha illallah, maka segala sesuatu, ucapan, perbuatan, tindakan, dan sebagainya yang berbau syirik harus ditinggalkan. Inilah syarat yang Rasulullah tadi menyebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya. Makanya dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah ada rumusan begini, Pak. Fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Saya ulangi, syahadat dengan maknanya maka hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Karena di atas syahadat inilah semuanya akan ditegakkan. Orang mau sholat, orang mau haji, orang mau sedekah, orang mau pengajian kayak begini, misalkan begitu ya. Orang mau partisipasi di masyarakat, orang mau di organisasi, orang mau macam-macam lah. Ya, itu landasan utamanya adalah aqidatu tauhid. Ya. Maka ulama tadi merumuskan syahadat bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh Islam. Amaliyah mulai dari awal sampai akhir besok, kita mulai awal bisa berbicara, nanti sampai kita tidak bisa berbicara, didasarkan pada kalimat syahadat itu, kalau itu sudah murni, nah, tidak ada kesyirikan, inilah satu dari tiket untuk dimudahkan masuk surga itu dapat syafaatnya Rasulullah sudah kita peroleh. Karena Rasulullah tadi menyebut man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, begitu. Lalu keterangannya di dalam hadis itu fatil kasyafa'atu maka mohon maaf, fatil kasyafa'atu maka syafaat itu li ahlil ikhlas biidznillah. Ini keterangannya. Fatil kasyafa'atu maka syafaat itu adalah li ahlil ikhlas. Bagi orang yang ikhlas, ya, biidznillah dengan izin Allah. Tadi kan saya sebutkan tadi. Rasulullah mendapatkan izin dari Allah lalu kita diridhoi. Diridhoinya amal apa saja, besar atau kecil, banyak atau sedikit, harus landasannya tauhid tadi. Ya, tauhid tadi. Nah, begitu. Maka fatil kasyafa'atu li ahlil ikhlas biidznillah. Maka syafaat itu adalah bagi orang yang ikhlas atasnya. Wala takunu liman asyraka billahi. Dan tidak akan diperoleh syafaat itu bagi orang yang syirik kepada Allah.
Nah, ini kandungannya syirik, macamnya syirik, deretannya ini yang saya tidak terangkan sekarang ini. Ya, yang dipelajari di majelis taklim di masjid-masjid mulai bab pertama sampai bab 67 itu semuanya kandungannya tauhid syirik, begitu loh Pak ya. Karena ini mohon maaf yang baru join ya, di dalam kitab yang kita pelajari itu ada 67 judul ya. Kitab Al-Qaulul Mufid itu ada 67 judul. Begitu juga Fathul Majid juga ada 67 judul ya. Firqatun Najiyah ada 46 judul ya. Syarhu Masail Jahiliyah itu ada 100 judul dan seterusnya, banyak lagi kitab-kitab. Nah, jadi syarat utamanya itu wala takunu liman asyraka billah. Maka tidak akan diperoleh syafaat tadi bagi orang yang bersyirik kepada Allah. Wa haqiqatuhu, hakikatnya annallah subhanahu wa ta'ala huwallazi yatafaddalu ahla alil ikhlas. Yang diutamakan orang ahli ikhlas. Bukan, mohon maaf, bukan orang yang strata pendidikannya setinggi berapa. Tapi jangan lupa, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi di mata Allah sama. Bukan orang yang tingkat ekonomi sampai setinggi berapa, bukan. Ya, bukan itu. Ya. Tapi boleh saja orang-orang Islam menguasai sektor-sektor ekonomi. Nanti kekuatan ekonomi ini, jalur-jalur ekonomi tidak dikuasai umat Islam, dikuasai orang lain. Tapi bagi umat Islam menguasai sektor-sektor ekonomi itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari akhirat. Sama. Orang Islam memperoleh jabatan, boleh. Tapi itu semuanya harus diperoleh dengan cara keikhlasan tadi, berdasarkan tauhid. Tidak berdasarkan kesyirikan tadi. Ya. Fa yaghfiru lahum biwasiti du'ai man adzina lahu ayyushfa. Maka orang itu diberi ampunan tadi yang ahlul ikhlas tadi, biwasiti du'ai man adzina lahu ayyushfa. Dengan cara doanya orang yang tadi Rasulullah memberi syafaat tadi. Liyukrimahu wa yanalul maqamal mahmud, dan memperoleh tempat yang sangat tinggi. Sebaliknya Pak, ini sebaliknya. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun. Syafaat yang didelet tidak dapat kebaikannya syafaat tadi, tidak beroleh tadi. Kalau di dalamnya itu ada kesyirikan. Falihada, oleh karena itulah atsbata syafa'ah, ditetapkan syafaat itu biiznihi, dengan izin Allah. Ya. Waqad bayyana nabiyyu, dan Nabi sudah menjelaskan annaha la takunu illa li ahli ikhlas wa tauhid. Bahwa syafaat itu tidak akan diperoleh siapapun orang itu, derajatnya, pangkatnya, kedudukannya, kecuali bagi orang yang ikhlas dan orang itu bertauhid kepada Allah. Inilah maka saya itu ngotot ngajak para jamaah itu, mumpung kita semuanya ini masih diberi kekuatan oleh Allah untuk ngaji tauhid. Dengan tidak menafikan materi-materi yang lain di dalam masyarakat. Ada materi sosial, ada materi pendidikan, ada materi ekonomi, ada materi politik, dan seterusnya. Tetapi menurut saya itu semuanya adalah ditegakkan dari aqidatut tauhid. Ya, ditegakkan dari aqidatut at-tauhid. Nah, inilah yang saya rasa penting. Nah, salah. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis yang lain, kalau kita bisa kombinasikan, Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi pernah dawuh begini, ya. Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Nah, ini Bapak-bapak, kita semuanya ibu-ibu, kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang lupa. Kalau sampean mendengarkan azan, maka dengarkan faqulu mithla ma yaqul. Lalu jawablah seperti orang itu azan. Ya, tsumma shallu alayya, lalu baca sholawat, berdoa untuk Nabi seperti doanya adzan. Fa innahu man shalla alayya sallallahu biha asyra. Siapa yang membaca sholawat kepada Nabi 1 kali saja, itu dibalas oleh Allah 10. Tsumma sallallahu liyal wasilah,
lalu mohonkan aku supaya saya dapat wasilah, kata Rasulullah. Maka doanya azan itu apa? Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu apa maknanya di situ? Al-qa'atu fil jannah. Tempat yang khusus di surga. Kata Rasulullah, barang siapa yang memohonkan aku wasilah, tsumma salu wahal liyal wasilah, ya fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu tempat yang khusus di surga. Wala tambaghi illa li abdin min ibadillah. Itu tidak akan diperoleh kecuali dari hambanya Allah. Arju an akuna ana huwa. Ya. Saya berharap saya dan masuk surga bersama orang yang membaca salawat tadi. Ya, dan mendoakan memperoleh wasilah tadi. Faman sa'alallah aliyal wasilah, dan barang siapa yang memohonkan kepada Allah al-wasilah tadi, kata Rasulullah, ini yang penting ya sebagai tambahan sebelum diakhiri, khalat alaihi asy-syafa'atu. Orang itu akan memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 384. Inilah kita kumpulkan dawuh-dawuhnya Rasulullah dan Al-Quran yang kita yakini kebenarannya tadi. Kelanjutannya dari iman kita, nanti kita akan ke sana. Ya. Lalu kita menguatkan aqidatut tauhid sekarang ini. Ya. Nah, kalau kemarin ngaji yang rutin itu terhalang karena ada COVID, ada hikmah di balik itu. Kita bisa menjaring lebih banyak saudara kita untuk join dalam pengajian ini. Tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, ya. Ini kemajuan teknologi kita manfaatkan untuk sharing, yaitu mengaji tauhid ini. Nah, begitu. Saya rasa ini sebagai ya mungkin pemanasan, ya, karena sudah prei lama. Nanti kita lanjutkan bulan November, Desember dengan tema yang berbeda lagi, tapi tetap dalam koridor tauhid. Kalau nanti sekarang ini belum bisa ada dialog karena waktunya mepet, karena nanti ada pengumuman majelis taklim dan masjid mana yang dapat santunan. Ini untuk bapak-bapak untuk diketahui saja bahwa inisiatif dari beberapa jamaah ini di luar konteks ngaji tauhid sudah selesai ngajinya, mengumpulkan infak 2000-an Pak Oni ya. 2000-an, satu orang 2000, satu orang 2000. Teknis pengumpulannya terserah masjid dan terserah majelis taklim. Yang saya ketahui begitu saya ngaji ada yang mengumpulkan 2000-an. Ada yang saya ngaji kemudian mengumpulkan infak saja, nanti diambil rata-ratanya berapa. Oh macam-macam terserah. Lalu duit itu nanti akan kita salurkan kepada yang berhak. Ya. Diawasi oleh bendahara sama sekretaris secara transparan, walaupun duit itu masih atas nama saya, karena di bank masih ada kerepotan, harus pakai macam-macam lah, surat macam-macam kalau pakai nama institusi ya. Jadi ini bukan organisasi, komunitas saja, pecinta tauhid, saya sering menyebut komunitas pecinta tauhid. Ya, syukur nanti kalau forum begini itu ngaji 1000 jamaah tadi bisa kita pakai via Zoom kayak begini ini. Ya, saya rasa itu bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi saya janji sampai jam 10 kurang seperempat ya. Ini sudah lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita bisa bersilaturahim sisa waktunya. Pagi-pagi waktu ada bendahara, ada Bu Ana, ada Pak Oni. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz. Ya, karena hari ini seperti dibilang Ustadz, kita baru pembukaan kajian MTA Tauhid. Kita lanjutkan untuk acara kita yang selanjutnya, yaitu penyerahan penerimaan santunan biaya pendidikan untuk anak yatim yang akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Kepada Ibu Elisa kami persilakan. Bisa Pak Oni mungkin di. Udah, mic-nya tinggal dibuka sendiri. Nggih. Sudah jadi co-host. Nggih Bu Lisa, monggo. Terima kasih Mbak Ana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pagi hari ini ada beberapa yang akan saya sampaikan dari bendahara. Yang pertama yaitu saldo bank kita yang harus saya laporkan hari ini. Saldo kita sampai dengan bulan September itu totalnya 70.172.416. Saldo di bank 68.748.416. Saldo kas yang dipegang bendahara 1.424. Jadi total keseluruhan 70.172.416. Yang kedua, pemberian santunan untuk beasiswa anak yatim dari dana infak 2000-an yang selama ini sudah kita kumpulkan, insya Allah tetap akan kita serahkan. Yang semula seharusnya diserahkan bulan Juli saat kajian akbar yang sudah direncanakan, tapi karena tertunda karena pandemi COVID ini, tapi insya Allah akan tetap disalurkan melalui masing-masing masjid atau majelis taklim yang sudah berkontribusi untuk infak tersebut. Nanti teknis pemberiannya setiap kajian online setiap bulan akan diserahkan ke anak yatim binaan dari masing-masing majelis taklim atau masjid secara virtual. Dana bantuan yang masing-masing kita serahkan sebesar 1 juta per anak per taklim atau masjid. Untuk periode Oktober ini, periode Oktober 2020, kemarin sudah kita sepakati, ada 2 dari Surabaya, 2 dari Sidoarjo, 1 dari Mojokerto. Dari Surabaya, insya Allah kita titipkan ke yatim binaan dari Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya. Terus dari selanjutnya yatim binaan Masjid Nurul Islam, Pondok Maritim Indah, Wiyung, Surabaya. Untuk yang dari Sidoarjo, kita titipkan ke yatim binaan Keputrian Masjid An-Nur, Komplek Perguruan Muhammadiyah Sidoarjo. Selanjutnya yang di Sidoarjo, kita titipkan ke yatim binaan Ibu-Ibu Masjid Al-Milah Sidoarjo. Kemudian yang kelima, kita titipkan ke yatim binaan Masjid Darul Aitam Gedongan Mojokerto. Jadi insya Allah untuk setiap bulannya kita serahkan 5 Bu, Bapak Ibu nggih. 5 yatim, 5 anak yatim. Nanti untuk teknis pemberiannya yang dari Surabaya dan Mojokerto saya titipkan ke Ustadz Naji. Sekaligus beliau menyampaikan kajian di Surabaya atau Mojokerto. Untuk yang Sidoarjo nanti saya dan Bu Agus Ratna yang akan menyampaikan. Insya Allah demikian yang saya sampaikan laporan dari bendahara. Oh ya, satu lagi, saya mohon Bapak Ibu yang dititipi atau yang menyerahkan kontribusi infak 2000-an itu mohon untuk setelah selesai menyerahkan atau menyetorkan ke bank atau apapun, apa ATM atau apa, mohon untuk dikonfirmasi ke Ustadz Naji atau ke saya supaya karena ada beberapa taklim yang kosong Pak Bu, jadi tidak ada namanya dari mana nggih. Demikian dari bendahara, semoga apa yang kita ikhtiarkan di sisi Allah tercatat sebagai amal soleh yang dimuliakan dan diganti dengan pahala dan kemuliaan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lisa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Lisa atas sharing info mengenai beasiswa. Terima kasih Bu Lisa, jazakillah khair atas info untuk penerima beasiswa untuk anak yatim bantuan dari MT At-Tauhid. Untuk bulan Oktober ini dialokasikan 5
2 untuk majelis taklim atau masjid di wilayah Sidoarjo, 2 untuk wilayah Surabaya, dan 1 untuk wilayah Mojokerto. Barakallahu fiikum. Insya Allah Bapak Ibu, untuk selanjutnya setiap kajian tauhid penerima beasiswa ini akan kita alokasikan sesuai dengan majelis taklim atau masjid yang sudah berkontribusi untuk infak 2000-an jamaah ini. Demikian untuk acara selanjutnya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sosialisasi pengajian online oleh Bapak Oni. Bapak Oni akan sedikit menjelaskan kepada kita bagaimana untuk mengoperasionalkan gadget kita sehingga kita bisa mengikuti kajian online. Kepada Pak Oni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya nge-share presentasi tentang sosialisasi. Udah terlihat ya, Ibu Ana, Ibu Lisa? Oke. Sampun Pak Oni. Pertama-tama saya berterima kasih sekali sudah diberikan waktu kepada saya, ke pengurus Majelis Taklim At-Tauhid yang diasuh oleh Ustadz Najih Ihsan, dan ada sekretaris Ibu Ana atau lebih panjangnya Ibu Agustatna ya Bu ya. Habis itu bendaharanya ini adalah Ibu Elisha Dwi, gitu ya. Jadi insya Allah saya siap menjadi host dan jadi bagian dari Majelis Taklim At-Tauhid karena memang ilmu saya di IT dan saya siap membantu untuk terjalannya dakwah ini melalui kajian-kajian online gitu. Nah, tetapi kita tahu bahwa karena kalau yang baru itu kadang-kadang kan kita bikin bingung gitu ya, kita bikin ndak layah gitu kalau bahasa Jawanya, ndak biasa gitu kan. Padahal ya dulu kita tidak biasa menggunakan Telegram, tidak biasa menggunakan HP, kita tidak biasa nyetel YouTube, tidak biasa semuanya, tetapi lama-kelamaan kita sudah terbiasa. Maka itu barangkali ini tepat sekali bahwa kita tadi Ustadz Najih sudah menginfokan bahwa kita ini sudah ada HP yang mohon maaf sekali bahwa HP-nya sudah mahal-mahal, sudah ada internetnya, tinggal install aplikasi Zoom, dan tinggal sudah dapat link-linknya Zoom, ada kajian-kajian yang lewat Zoom, tinggal kita ikuti aja. Kenapa kok kita tidak mengikuti? Bukan karena kita tidak mau mengikuti, karena kita belum terbiasa dengan Zoom sini gitu. Oke, jadi maka itu kesempatan ini karena kita mau secara rutin mengadakan kajian online, meskipun nanti pandemi ini sudah hilang gitu ya, insya Allah gitu, amin. Kita sudah hilang, tetap aja karena kan namanya manusia, kita ada keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat gitu ketika kita ada acara, sehingga kita tidak bisa mengikuti di kajian, umpamanya kajian ini diadakan di Sidoarjo gitu, offline gitu. Tetapi kalau kajian ini offline dan online, akhirnya semua orang itu bisa hadir gitu. Dan juga yang terbatas bukan di wilayah Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, di Jawa Timur khususnya, atau itu di Singapura atau di BSD, di Tangerang, di Papua, itu bisa tetap mengikuti. Sehingga dakwah kita akan bisa keluar kemana-mana. Dan apalagi ini direkam, dakwah kita direkam, dan kita bisa share juga, kita bantu dakwah. Minimal kita bukan seperti Ustadz Najih yang punya ilmu kajian, ilmu agama. Minimal kita bertindak, kita sedikit menginformasikan, menge-share kajian-kajian ini ke tempat-tempat grup yang ada. Minimal kita sudah membantu dakwah. Itu seperti burung pipit yang menghembus-hembuskan apinya Nabi Ibrahim, dan juga seperti semut
yang memberikan air sedikit ke apinya Nabi Ibrahim. Jadi sangat-sangat berfaedah sekali apabila kita juga membantu dakwah ini gitu. Oke, saya akan mulai tentang sosialisasi Zoom dan Telegram gitu ya. Tapi untuk hari ini lebih fokus ke Zoom, Telegram sedikit saja gitu. Nanti kalau ada waktu nanti bisa kita tanya jawab gitu. Oke, aplikasi Zoom ini sebenarnya suatu aplikasi yang sudah ada lama gitu, namanya aplikasi rapat online gitu ya, atau bahasa ininya aplikasi video conference gitu ya. Jadi yang bisa memberikan fasilitas, menginisiasi dan menyelenggarakan live conference antara 2 atau lebih partisipan gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada 2 seperti sekarang ini tadi, Ustadz Najih itu total 100 lebih Ustadz Najih yang sudah ikut tadi gitu. Sekarang sudah menurun gitu karena barangkali ada yang kegiatan lain gitu. Jadi ini live conference 2 atau lebih partisipan di tempat yang berbeda. Tentunya meskipun satu komplek seperti saya di Pondok Jati, ada sahabat-sahabat kami yang ada juga di Pondok Jati, itu tetap bisa bertemu di satu aplikasi ini gitu. Dan juga yang menggunakan adalah perangkat smartphone gitu, laptop atau sejenisnya gitu. Di mana yang ini penting, yang paling penting itu adalah partisipan dapat mengirimkan suara, video serta data gitu. Jadi seperti yang sekarang saya sedang berikan ini, saya mengirimkan suara, video kamera saya, tampilan saya gitu ya, dan data itu adalah presentasi saya yang saya berikan ini. Jadi gitu. Nah, aplikasi ini juga memberikan kemudahan partisipan untuk berkomunikasi, berbagi dan berkolaborasi gitu. Oke, Zoom juga adalah salah satu aplikasi video conference yang paling banyak digunakan saat ini gitu. Jadi saat ini memang Zoom ini sudah sangat populer sekali, maka itu pemilik Zoom sudah jadi orang terkaya di dunia gitu. Jadi padahal aplikasi ini sebenarnya banyak, dulu banyak sekali yang digunakan, yaitu Skype dan segala macam itu. Dan aplikasi ini menyediakan sejumlah fitur yang dapat membantu pengguna saat bekerja atau beribadah dari rumah. Nah, ini contoh ketika menggelar kajian-kajian online, kita beribadah di rumah, artinya kita tidak perlu mendatangi kajian, tapi kita hanya cukup di rumah saja, gitu. Kita bisa mengikuti kajian-kajian seperti hari ini, gitu. Dan juga bisa menggelar rapat secara online. Kalau umpamanya ada perusahaan-perusahaan yang punya cabang banyak gitu, atau sudah work from home, WFH gitu ya, itu bisa melakukan kerjaan-kerjaannya lewat aplikasi video conference ini gitu. Nah, khusus untuk fitur-fitur Zoom ini itu ada beberapa yang saya sebutkan ini adalah salah satunya sound atau suara itu bisa mati atau kita matikan atau kita hidupkan gitu. Kamera bisa kita matikan, kita bisa hidupkan. Habis itu kita bisa sharing screen gitu. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang share presentasi saya, PowerPoint saya ke jamaah semuanya gitu. Habis itu kita bisa juga melakukan chat gitu. Dan kita bisa merekam kajian-kajian yang ada, dan kita bisa nonton nanti gitu. Kita record gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah host bisa mematikan mic partisipan. Yang saat ini saya sedang lakukan, itu saya matikan semua mic partisipan, hanya yang jadi co-host aja, Ibu Ana, Ibu Liz, Ustadz Najih, itu mic-nya bisa beliau matikan atau hidupkan gitu. Jadi karena apa? Karena nanti bisa jalannya kajian ini atau video conference ini biar bagus gitu. Nah, itu biasanya kan kalau umpamanya di meeting atau di kajian-kajian itu ada tanya jawab gitu ya. Nah, ada tanya jawab itu
ada mengangkat tangan gitu ya, ngacungkan tangan gitu kan gitu. Nah, itu di fitur Zoom itu ada raise hand gitu. Nah, ini nanti saya akan jelaskan masing-masing biar ibu-ibu bisa layah, bisa biasa gitu untuk menjalankan ini gitu. Nah, ini untuk adab mengikuti kajian online ya. Ini seperti yang saya pernah ikuti di kajian-kajian online. Mereka memberikan adab-adab apabila mengikuti kajian ini harus kayak begini gitu. Jadi ini saya resume gitu beberapa kajian-kajian online yang menganjurkan untuk partisipannya atau anggotanya yang mengikuti Zoom untuk bisa mengikuti adab ini. Oke, pertama yaitu adalah berpakaian syar'i gitu. Kalau umpamanya yang ibu-ibu monggo bisa berpakaian menggunakan jilbabnya. Ini kan di rumah Pak Oni ya, tapi di rumah kan tapi kameranya terbuka gitu ya. Kameranya terbuka. Jadi akan bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi harus berpakaian syar'i, kalau perlu menggunakan cadar atau bermasker gitu. Nah, atau biar aman gitu, kameranya dinonaktifkan gitu. Nah, ini kenapa? Karena seringkali, mohon maaf ini banyak sekali yang saya kejadian gitu, tidak sadar kameranya dinyalakan, habis itu ini bapak-bapak terutama gitu, habis itu istrinya nyelonong jalan gitu, gitu nggak pakai jilbab gitu, karena di rumah kan gitu kan. Nah, itu yang kita takutkan gitu loh, kita takutkan. Maka itu ketika kalau nge-zoom gitu, monggo cari tempat yang aman, yang di belakangnya tidak bisa dilewati oleh anak-anak kita, anak-anak remaja-remaja putri kita, atau istri kita gitu. Atau sekalian kamera dinonaktifkan. Nanti kalau umpamanya host atau narasumber menginformasikan kameranya dinyalakan, monggo bisa dinyalakan agar peserta lain ikut gitu. Nah ini juga gini, mic juga ini ketika mengikuti kajian online, ini mic tolong dinonaktifkan. Ini kayak Ustadz Najih saat ini, beliau sedang matikan mic ini karena beliau sudah selesai dan sudah waktunya saya gitu. Kenapa dimatikan sama Ustadz Najih? Karena Ustadz Najih takut nih, tahu-tahu ada background masuk gitu ya. Ada ayam berkokok tadi kan di backgroundnya Ustadz Najih kan ada ayam itu, ada suara-suara ayam masuk, atau mohon maaf nanti kalau ada ada bakso lewat, tok 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 tok, gitu. Habis itu ada bos lewat, toilet, kan gitu. Nanti jadi masuk di mic kita. Jadi akhirnya bayangkan kalau umpamanya 100 partisipan itu open semua mic-nya dan semua background ini masuk, akhirnya jadi masalah gitu loh. Jadi maka itu meskipun mic-nya itu sudah dinyalakan oleh host gitu, tolong mic itu dinonaktifkan saja apabila tidak ada berkepentingan untuk ngomong gitu. Kalau berkepentingan monggo bisa dinyalakan gitu. Nah share screen ini seperti yang saya lakukan sekarang, saya share PowerPoint. Share screen ini hanya untuk yang berkepentingan gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita jadi narasumber, monggo kita share screen. Karena gini, kadang-kadang mohon maaf ini ada host yang belum biasa gitu, belum biasa menjadi host Zoom. Akhirnya ada partisipan yang nyoba nge-share gitu. Akhirnya ya mohon maaf nge-share yang macam-macam gitu loh. Itu yang jadi masalah gitu loh. Ada kejadian kan yang dulu bahwa ada mohon maaf video-video nggak benar itu tershare di satu meeting Zoom gitu. Ini bukan Zoom-nya sebenarnya yang salah, tetapi yang salah itu adalah host-nya atau partisipannya yang nggak benar gitu. Jadi apabila share screen-nya terbuka, kalau sekarang share screen saya tutup gitu, share screen tidak bisa diikuti oleh tidak bisa dipergunakan oleh partisipan karena saya tutup gitu, kecuali co-host ya, Ibu Elisa, Ibu Ana atau Ustadz Najih bisa share screen gitu. Nah dan juga kalau yang menggunakan HP
itu tolong HP-nya di landscape, ditidurkan. Jadi semacam kayak begini gitu ya, semacam kayak gini. Kenapa? Karena tampilannya itu akan lebih luas gitu dibanding dengan kalau berdiri gitu. Nah, Ustadz Najih alhamdulillah pakai HP gitu, dan beliau juga sudah menidurkan HP-nya sehingga apa tadi ketika beliau kajian kelihatan besar gitu kan gitu. Gitu. Kalau saya, Ibu Ana, Ibu Elisa menggunakan laptop memang sudah wet, sudah luas gitu. Gitu. Jadi tolong yang menggunakan HP monggo bisa di landscape-kan atau ditidurkan nanti bisa apa ya agar bisa terlihat juga. Dan kalau presentasi saya ini pun kalau umpamanya di landscape-kan itu akan lebih besar, akan lebih jelas gitu. Huruf-hurufnya lebih jelas gitu. Gitu. Nah, adab untuk untuk mengikuti kajian online itu adalah untuk mengangkat tangan, raise hand. Raise hand itu bahasa Inggris daripada angkat tangan. Jadi angkat tangannya bukan kayak gini ya Ibu ya, tapi ada satu sistem di Zoom itu nanti saya akan jelaskan secara sistemnya, caranya gitu, untuk bertanya dan meminta waktu ke host ya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau umpamanya di kajian berikutnya di bulan November Desember nanti ada sesi tanya jawab dengan Ustadz Najih Ihsan itu ketika akan ada mau bertanya gitu bisa meraise hand. Nah, nanti caranya saya akan berikan secara teknisnya gitu. Nah, habis itu kalau umpamanya fitur chat gitu, ini kebetulan fitur chat sedang saya matikan gitu, hanya chat ke co-host atau ke host saja yang bisa gitu. Chat itu saya matikan. Kalau memang fitur chatnya dibuka, ini tolong jangan banyak ngechat gitu ya, dikit-dikit ngechat, dikit-dikit komentar, dikit-dikit ini, sehingga apa chatnya penuh dengan tulisan-tulisan kita gitu. Ini juga jadi masalah juga apabila kita mengikuti kajian online yang fitur chatnya dibuka gitu. Nah, ini kita mulai untuk melakukan Zoom gitu ya. Ini secara teknisnya dan saya lihatkan gambar-gambarnya. Oke. Kita mau mulai Zoom gitu ya. Kita mendapatkan meeting ID dan passcode gitu ya. Ini contoh, ini adalah meeting ID sama passcode-nya atau Tauhid kajian kita yang akan kita lakukan setiap bulan gitu. Meeting ID-nya ini 87275836361, passcode-nya atau Tauhid gitu. Nah, insya Allah meeting ID sama passcode ini akan terus-menerus kita gunakan. Akan kita gunakan terus-menerus selama kita mengikuti kajian ini. Jadi kajian bulan depan juga tetap meeting ID-nya ini, passcode-nya tetap ini gitu. Tetapi lebih mudah lagi kalau Bapak Ibu menggunakan HP atau laptop, itu langsung klik aja link yang di bawah itu. Jadi langsung klik saja. Jadi tidak perlu ngetik meeting ID sama ngeklik passcode lagi gitu. Langsung klik saja gitu. Jadi klik saja link yang di bawah itu. Biasanya kan kita dapat share-sharean di grup WA atau Telegram gitu. Nah itu langsung kita klik saja. Dan nanti insya Allah kalau aplikasi Zoom sudah tersedia, otomatis akan masuk ke kajian tersebut gitu. Gitu. Jadi monggo bisa dicatat gitu, bisa dimasukkan ke note gitu. Di HP kan ada aplikasi note ya, aplikasi catatan gitu ya. Itu dicatat saja meeting ID ini, dan kita lakukan setiap Sabtu pekan pertama gitu Ustadz Najih ya, Bu Ana sama Bu Elisa, setiap Sabtu pertama jam 9 pagi kita menggunakan link ini dan meeting ID-nya tetap ini gitu. Insya Allah tahun ini. Oke, ini yang kita mulai gitu, kita udah join gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi nih tadi juga, dan sekarang pun saya lihat ini, bentar ya, saya lihat juga ini masih ada, wah ini masih banyak ini, ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang
soundnya masih tidak terhubung, Ustaz Najih. Jadi jadi ini saya agak lamakan gitu Ustaz Najih, karena apa? Membantu yang teman-teman yang 9 orang ini yang tidak bisa mendengarkan suara kita, atau kita tidak bisa mendengarkan suara mereka. Karena apa? Audionya masih off gitu. Nah, sebenarnya caranya itu gampang. Caranya itu adalah klik headset, gambar headset di pojok kiri bawah. Ini kalau pakai pakai HP ya, itu ada tulisan join audio dan klik call over internet. Gitu. Jadi ini gambarnya. Bentar. Nah, ini gambarnya. Ini call over internet. Jadi ini mohon maaf, ini biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru bergabung di Zoom, meskipun sudah lama menggunakan Zoom, seringkali, Pak Oni, sound saya kok nggak nyala, Pak Oni, yang ada yang WhatsApp, ada yang telepon pakai WhatsApp, Pak Oni, ini kajiannya sudah jalan ya, ini kok nggak ada suaranya ya, gitu. Nah, karena apa? Karena ini call over internetnya tidak diklik. Ini yang selalu terjadi ini. Dan ini terjadi juga saat ini, saat ini ada 9, ini sudah menurun, sudah 8 ini Ustaz Najih, sudah 7 Ustaz Najih, sudah 7 yang sudah tonnya sudah ini yang masih tidak soundnya masih off gitu. Bentar, saya harus hidden. Jadi monggo bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya teman yang merasa ada temannya yang di bawah sekali ya, yang audionya masih mati, audionya masih off, itu tolong bisa diinfokan, bisa klik gambar headset di pojok kiri bawah, klik join audio dan call over internet, diklik gitu. Nah ini gambarnya gitu kalau di HP gitu. Kalau di laptop biasanya masalah ini tidak terjadi, karena apa? Di laptop kelihatan sekali bahwa diklik itu ada join sound PC gitu biasanya gitu. Itu agak mudah kalau pakai laptop. Nah, biasanya yang terjadi audio masih off ini ketika menggunakan HP itu. Pak Oni, saya interupsi sebentar Pak Oni. Monggo. Nanti kesepakatannya kan 10:30 sudah bisa diakhiri. Mungkin disisakan 10 menit untuk barangkali tanya jawab nanti. Ya, ini pendalaman. Seperti yang 7 yang belum on tadi mungkin. Ya, benar. Ada yang resign itu yang 3 itu Ibu siapa Pak? Ya, nanti saya kasih waktu untuk ini. Ini saya berikan gambar-gambar aja Ustadz Najih gitu. Oke, kalau umpamanya ini cara mematikan atau mematikan kamera atau menyalakan kamera gitu ya. Ini ada gambar di bawah HP atau laptop itu ada gambar kamera gitu. Itu kalau umpamanya kameranya off itu ada tanda silang. Kalau kameranya on kameranya on gitu ya, kameranya nggak ada tanda silang, ada tulisannya stop video gitu. Nah, ini cara mematikan atau menyalakan kamera gitu. Nah, ini kadang-kadang ya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu cara menginikan, akhirnya nggak tahu kalau kameranya on, habis itu jalan-jalan di sekitar rumah, hanya terlihatlah di background di sekitar rumah gitu. Nah, kalau sudah nanti mic-nya sudah nyala, itu cara mematikan atau menyalakan mic itu caranya gini. Itu ada gambar di sebelah kiri lagi, sebelah kiri bawah, itu ada tulisan, ada gambar mic. Itu kalau mic-nya off, itu tandanya ada merah di garis disilang gitu ya. Kalau kamera mic-nya on, itu adalah tidak ada silang, gambar mic-nya putih. Gitu. Itu HP, baik HP maupun laptop sama gitu. Nah, ini bagi narasumber, bagi
mau nge-share screen gitu ya, men-share materi-materi di Zoom ini, caranya adalah klik fitur share screen dan ikuti aja perintahnya, nanti bisa di-share materi-materi yang ada. Itu gambar di bawah HP atau di bawah laptop itu ada tulisan share screen itu. Nah, kalau tadi posisi HP ini ya, posisi HP berdiri, HP posisi tidur gitu. Jadi tolong yang menggunakan HP bisa ditidurkan posisinya gitu. Nah ini kalau umpamanya kita mau raise hand, ini ada beberapa ibu-ibu ya, bapak-bapak yang sudah bisa raise hand, tapi ada bapak ibu-ibu yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih belum bisa raise hand gitu loh. Nah ini saya ajari cara raise hand gitu. Ini pakai laptop ya, pakai laptop raise hand di laptop gitu ya. Caranya klik partisipan sampai terbuka partisipan. Habis itu ada tulisan raise hand. Itu diklik saja gitu. Nanti monggo kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Ini ada sudah dua, Ibu Pak Budias sama Pak Eko Yulianto yang sudah raise hand. Monggo yang mau mencoba nanti bisa raise hand untuk bertanya ataupun mencoba raise hand gitu. Karena apa? Ini juga ada kepentingan ketika nanti ada kita ikut kajian, kita perlu bertanya gitu. Nah, ini kalau menggunakan HP. Kalau menggunakan HP untuk resin menggunakan HP itu klik di more gitu ya. Diklik di more di bawah gitu ada gambar ini gitu ya. Gambar ini ada more di bawah gitu. Nah, itu klik more, habis itu ada muncullah ini. Nah, itu klik raise hand. Ya. Ini saya lihat belum ada yang resign ini, masih dua ini. Ini ada Nurul Karimah ya, Ibu Nurul Karimah yang resign gitu. Sudah nyoba. Ya, coba aja Bu, sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Ya, ini ngetes aja Bu. Nanti ada 5, 4. Oke, bagus. Jadi gitu ya, ibu-ibu kalau umpamanya mau meresign, ini angkat tangan ya Bu ya. Kalau umpamanya di majelis taklim atau di masjid gitu, kita sedang mau bertanya, itu kan kita ngangkat tangan gitu loh Bu. Nah ini kalau di HP, di Zoom itu ada fasilitasnya, namanya raise hand gitu. Jadi monggo mencoba untuk bisa raise hand gitu. Bentar. Oke, itu yang tadi sudah sampai raise hand. Ini Telegram ya Bu, kita masuk ke aplikasi Telegram. Nah, aplikasi Telegram itu sebenarnya mudah, diinstal saja. Caranya dicari di Google, klik Google Play gitu ya, di Google Play aplikasi Telegram dan install ya. Setelah install itu kecil ya Bu ya, jadi jangan beranggapan memori saya sudah penuh Pak Oni, jadi saya enggak bisa lagi install apapun. Saya rasa enggak. Ini sama aplikasi WhatsApp lebih kecil sekali, gitu. Lebih kecil sekali ya, saya bilang bukan lebih kecil ya, lebih kecil sekali dibanding aplikasi Telegram, aplikasi WhatsApp. Jadi monggo bisa diinstal Telegramnya, setelah itu diisi nama-namanya, setelah itu baru mengeklik ini https mt@tauhid gitu ya, habis itu atau cari atau search dengan kata kunci majelis tauhid atau majelis taklim atau gitu. Nah nanti akan ketemu, nah tinggal klik join atau bergabung. Nah nanti kita akan bisa bergabung. Tadi alhamdulillah Ustaz Najih ketika kita kajian tadi ada beberapa yang sudah masuk lagi gitu di Telegram kita. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah hampir berapa ya? Saya lupa tadi, ada banyak Allah gitu. Nah, habis itu jangan lupa ini yang tidak biasa menggunakan Telegram, menaruh aplikasi Telegramnya di depan desktop HP gitu. Ini contoh punya saya gitu ya. Saya khusus
di HP saya ditaruh di depan. Ini aplikasi Quran saya taruh depan, aplikasi WhatsApp saya taruh depan, Telegram saya taruh di depan. Kenapa? Agar kita kalau terima informasi atau terima pesan-pesan dari Telegram, kita bisa tahu ini ada merah-merah kan gitu kan, ada merah gitu ya, ada merah gitu ya. Nah ini adalah pesan yang masuk. Nah sehingga kita, waduh nggak biasa pakai Telegram Pak Oni, ya karena nggak biasa tidak ditaruh di depan gitu. Nah ini ada aplikasi Zoom juga di depan. Nah ini tolong setelah install aplikasi Telegram ditaruh di depan desktop HP sehingga kita sudah membiasakan menggunakan Telegram gitu. Dan insya Allah Telegram ini sudah banyak grup-grup kajian-kajian online, kajian-kajian yang menggunakan aplikasi Telegram. Jadi ini hampir sama sama WhatsApp. Malahan, jadi gini, mohon maaf sekali, yang punya HP yang mohon maaf jadul, itu lebih baik menggunakan Telegram dibandingkan WhatsApp. Karena WhatsApp itu menyimpan video, gambar-gambar di HP. Sedangkan Telegram tidak. Gitu. Kemarin ada yang bertanya, Pak Oni, saya bagaimana clear chat-nya Telegram? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu di-clear. Nggak kayak WhatsApp. Kayak WhatsApp kan harus sering-sering di-clear up. Dihapusi videonya atau foto-fotonya. Kalau di Telegram tidak. Gitu. Oke, jadi gitu, itu saja yang saya bisa infokan. Jadi monggo Bu Ana bisa dibuka saja tanya jawab untuk bisa kita lakukan tanya jawab gitu. Monggo. Itu yang resen itu aja. Oke. Pak Oni yang sudah resen aja Pak Oni, monggo dibuka Pak Oni. Mungkin kalau Pak Oni ada PDF-nya bisa di-share ke saya, nanti saya share di jamaah kajian-kajian Pak Oni. Saya share ke ini ya, saya share ke mana? Saya share ke grup Telegram ya. Nah, saya coba nanti, oke. Ya, pengurus wajib dong hukumnya memakai Telegram juga. Ya Pak. Udah masuk. Oke, ini Pak Budi sudah saya buka. Monggo Pak Budi sama Pak Azhari bisa dibuka mic-nya karena sudah saya open. Monggo yang mau bertanya bisa open mic-nya. Bisa bertanya saja gitu. Nah, ini semi silaturahim Pak ini. Oke, monggo. Pak Budias. Gak ada yang tanya ini Ustaz Najih. Karena nggak ada yang buka mic ini juga. Pak Azhari tadi. Pak Azhari, monggo. Mau bertanya? Tadi cuma ngetes resen aja, Ustaz. Oh, nggih, nggih. Alhamdulillah, nggih. Pak Budi? Lower hand-nya Pak Azhari, lower hand-nya caranya klik more lagi, lagi, habis itu ada tulisan lower hand. Untuk menurunkan tangan. Oke. Ini Pak Sumaji, monggo bisa mic-nya dibuka Pak Sumaji, sudah nyoba resen. Cara buka mic-nya kan tahu ya tadi kan? Pak Sumaji. Gak ada yang nanya ini Ustaz Najih. Nggak apa-apa ya, silaturahim aja. Barangkali ini banyak sekali Ustaz Najih yang ada Ibu Aca, Basuki Anwar, Budiman Saleh, hamba Allah, Heni. Nah ini yang sudah ini. Saya barangkali share yang ini ya, yang yang HP aktifkan itu yang tidak terdengar Jun apa? Nggih. Yang resen itu ada 4 itu. Oh ya, monggo. Monggo yang bertanya Pak Azhari ini. Bu Sri Astuti.
Mungkin cuma ngetes ini Pak Oni. Iya, iya. Oh iya, Tekan iya. dulu barangkali Pak. Nggih, 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 nggih. Iya. Sudah 9:30 Pak Oni, gimana? Kita cukupkan dulu kah? Oke, ini saya masih mau nge-share yang ada 9 orang yang masih videonya soundnya masih mati. Begitu. Ya, ini Bu Aca, Pak Basuki, Pak Budiman, hamba Allah, Ibu Heni. Nah, ini monggo Bu Ana bisa lihat di bawah sekali kan Bu Ana? Oke. Partisipan, klik partisipan Bu Ana. Oke. Nah, itu Ibu lihat yang paling bawah. Iya, ini ada beberapa orang ini. Ya, berapa orang yang mic-nya kan sedang nggak nyala kan, Bu? Benar, gitu. Nah, itu berarti dimatikan kali, Pak Oni. Enggak. Itu bukan dimatikan. Kalau dimatikan itu kayak Ibu Wulan, mic-nya mati. Benar kan? Kalau nggak aktif, benar. Iya, berarti itu mic-nya nggak aktif gitu. Oke. Ini kan sudah dibuka semuanya sama Pak Oni tuh. Iya, sudah saya buka semua. Jadi Sudah dibuka semuanya, ada 7 atau 8 yang itu tadi soundnya nggak on tadi ya. Ya. Mungkin di awalnya itu Pak Oni sudah soundnya tidak diaktifkan. Jadi ini orangnya bukan Ibu. Ya ini Bu, karena pojok kiri bawahnya ini loh Bu, belum diklik. Jadi orangnya kan nggak bisa monitor Pak Oni. Gue. Ya, nah, maka sekarang, itu. Pak Oni, kalau begini gimana caranya kita memberitahu orangnya? Harus diteleponi satu-satu, Pak. Iya. Geng. Jadi maksud saya gini, kalau memang monggo kajian-kajiannya ini diadakan secara offline dulu gitu, tapi saya yang ngajari online gitu loh. Nanti umpamanya Ibu. Jadi bisa begini. Ini kan ada waktu 1 bulan sampai pada Sabtu pertama November ya. Benar. Saya akan insya Allah semuanya terjangkau nanti kalau tidak ada udzur. Okay. Saya mungkin secara manual itu memberitahu ke jamaah-jamaah itu. Oh iya. Kan begitu Pak Ani ya? Benar. Okay. Nah, nanti tinggal diperbaiki ketika pada Sabtu pertama bulan November itu. Benar. Okay. Benar. Yang paling penting ini Ustadz Najih, tadi ketika sound-nya nggak nyala gitu loh. Nah iya betul. Gimana cara on-off-nya baik video maupun sound-nya itu. Yang utama kan di situ nanti kalau sudah berjalan itu. Benar. Ini saya coba masuk ya pakai HP gitu ya. Pakai HP Bu ini. Nah, itu ada namanya Oni Martin kan gitu kan? Nggih. Ada Oni Martin. Ada 2 Oni Martin kan? Ibu Ana? Nggih. Ibu lihat ada Oni Martin kan di bawah? Setelah lelang Kanwil itu? Nggih. Ya, itu adalah pakai HP saya ketika saya belum call over internet. Oh, nggih. Nah, ketika kalau saya call over internet, nah ini saya sudah masuk. Udah keluar kan? Nggih. Sudah saya nggak ini. Jadi gitu ya Bu. Jadi bukan karena beliaunya nggak nggak mau nyalakan mic-nya, tapi salah masuknya. Gini aja nanti kita share lagi aja Pak Oni materinya dari Pak Oni. Nanti kalau pas kajian ini mungkin ibu-ibu yang sudah mendapat materinya kan bisa dicek sendiri di HP atau di laptopnya masing-masing Pak Oni. Benar. Itu nanti di Google itu juga biasanya ada tutorial Zoom Pak Oni. Iya, tapi nggak bisa, belum tentu bisa Ibu kalau nggak biasa. Oke, kalau kayak gitu nanti saya akan share ini juga gitu materinya gitu ke Telegram ya Bu ya, gitu ya. Nggih. Monggo. Demikian Bapak Ibu Ustadz Najisan, Pak Oni Martin, hari sudah hampir 10
35 menit. Sesuai dengan undangan kita, insya Allah kita akhiri dulu kajian kita hari ini. Semoga apa yang telah di-share Ustadz Aceh maupun Pak Oni dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi ibrah bagi kita semua. Insya Allah bulan depan kita bertemu kembali dalam kajian online ini. Semoga kajian online ini terus berlanjut. Semoga diberikan Allah kemudahan. Alhamdulillah tadi partisipan yang join ada 105 orang, Pak. Alhamdulillah. Ada 105 orang. Mungkin insya Allah bulan depan bisa lebih banyak lagi yang hadir. Mungkin masih ada uzur atau mungkin belum bisa memantau info dari MTA Tauhid. Demikian dulu Bapak Ibu semua, kita tutup dengan kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis, nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ana, Bu Lisa. Pak Oni, terima kasih Pak Oni. Sama-sama Ustaz Najih. Pak Eko tadi mic-nya mati Pak Eko. Nyalakan aja Pak Eko. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Boleh kalau mau masih ngobrol-ngobrol. Saya lihat dulu ya Pak Najih. Ye, monggo. Ye. Yang Pak Eko tadi dari mana Pak ini? Pak Eko Pondok Mutiara. Sudah live ini. Oh, alhamdulillah. Ya. Ya mungkin masih banyak yang masih adaptasi barangkali. Benar. Adaptasi. Karena kelihatannya banyak baru ini. Banyak baru menggunakan Zoom ini. Iya. Jadi kan Pak ini ada waktu ini? Ada. Kosong. Jadi bisa begini. Nanti kan setelah ini mulai besok kan saya kan ke lapangan satu persatu. Nah, saya kan memberikan informasi sesuai dengan kemampuan saya. Untuk lebih jelasnya nanti kan bisa join. Memang kadang-kadang walaupun linknya sudah ada, orang itu agak susah diklik gimana itu loh. Walaupun sudah ada linknya, mana itu loh. Itu karena kebiasaan aja. Nanti insya Allah kalau sudah biasa akan enak nanti. Benar. Akan menikmati itu, insya Allah begitu. Iya. Ini sayang banget ini Ibu Aca, Pak Basuki ini masih berusaha bergabung Ustaz Najih. Jadi masih nggak bisa gitu loh. Makanya tadi saya tanya, kalau orangnya itu kemudian sound-nya itu off, gimana kita cara memberitahu ke orangnya? Ya, bisa sih kita chat ya ke mereka gitu, chat ke mereka. Cuma saya khawatir, bentar ya saya chat ya. Orangnya masih join nggak? Masih banyak ini, masih ada 9 ini. Nah ini saya khawatir juga chat ini kan tidak, kalau orang nggak biasa, mohon maaf Ustaz Najih, Ustaz Najih aja nggak biasa. Iya nggak biasa, dia juga nggak tahu gimana caranya. Nah begini nih Pak Oni biasanya, nanti orangnya komplain ke saya kok nggak bisa. Benar. Biasanya orangnya terus WA ke saya, Ustaz saya nggak bisa dengar suaranya, nah begitu. Iya. Nanti kalau gitu nanti saya potong saja presentasi saya, satu presentasi yang general, kedua itu ketika sound tidak nyala, itu saya potong itu dua presentasi aja, nanti biar intinya di dua, satu di sound, yang satu lagi di video. Ya. Kalau video kamera nggak masalah Ustaz Najih. Ya. Kalau sudah connect sudah aman gitu loh. Ya, sound itu yang utama. Orangnya komplain, saya kok enggak dengar, nah itu. Ya, bukan orang lain Pak Oni, saya sendiri kan akrabnya ya baru Ramadan kemarin kan. Benar.
Ini kemarin ada kejadian Ustadz Najih, ini lucu banget ini. Ini FMMB, jamaah FMMB, Forum Masjid Mushola BSD gitu. Tadi jam 8 gitu komplain, Pak Oni ini kok saya yang masuk Zoom kok nggak bisa-bisa. Loh, kenapa masuk di mana? Zoom atau di Google Form? Bukan di Zoom. Loh, kapan masuknya? Ya barusan. Loh kan sudah habis, sudah selesai. Loh iya ya. Oh, waktunya. Iya, jadi ya mohon maaf Ustaz Najih, kadang-kadang bukan karena tidak biasa, tapi karena salah banyak sekali faktornya gitu loh. Iya. Jadi nggak melihat ini, nggak ngelihat waktu, habis itu disalahkan aja Zoom-nya gitu loh. Iya. Saya pernah ikut ya kajian begini dari majelis salim tertentu pakai online gini. Kemudian orangnya nggak bisa masuk-masuk. Nah, setelah pengajian orangnya telepon sama saya WA. Ustadz, saya tadi berusaha, saya klik kok nggak bisa masuk-masuk Ustadz di linknya. Saya urut, saya tanya sesuai dengan yang saya ketahui. Ibu sudah punya wifi di rumah, ada nggak? Ada Ustadz wifi. Dia pakai suami saya pakai ini dan seterusnya. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, sudah punya aplikasi Zoom? Nah ini yang mungkin belum Ustadz. Nah itu pakai download dulu aplikasi Zoom. Saya juga cerita, saya bisanya diajari anak saya Bu. Saya bilang. Akhirnya dia menunggu anaknya yang di Bandung datang untuk sekedar download itu tadi. Benar. Aplikasi Zoom. Padahal ini orang secara ekonomi berada. Benar. Luar biasa beradanya. Loh kalau enggak kita bimbing satu-satu kan enggak akrab. Benar. Karena ini barang baru bagi sebagian masyarakat. Benar. Begitu Pak Oni gitu. Iya. Dan ini memang harus gampangannya ngomongnya harus kuat gitu loh Ustaz. Oh iya. Iya. Ini sampai seperti yang saya pernah ngomongkan, saya setiap pagi itu Ustaz itu ngajari orang untuk bisa nge-zoom gitu. Masya Allah. Jadi ini memang sayang sekali ini 9 orang masih nyala ini Ustadz gitu loh. Jadi itu ya? Iya, jadi masih nyala ini. Jadi saya bingung juga ini saya harus melakukan apa ini ke beliau-beliau ini gitu loh. Di luar 9 masih ada yang join dah? Ada, ini total 25 yang masih join. Masih join 25 ya? Masih join 25. Ini ada Pak Amril. Monggo Pak Amril, Pak ibu-ibu yang mau menyapa bisa ngomong ini karena masih duhur masih 30 menit lagi kan gitu kan, masih bisa ada waktu lah untuk kita ngobrol sambil bersosialisasi tentang Zoom sama Telegram ini gitu. Nah ini kan suaranya ada suara ayamnya Ustaz Najih itu. Ada di belakang rumah udah. Ya kan ada. Iya, masuk peka sekali kok begini itu. Benar. Nah, itu. Aduh. Maka itu tadi saya ngomong kalau mic-nya itu kalau tidak ngomong itu mending dimatikan saja gitu. Kan Ustaz Najih kan selalu gini kan, meskipun mic-nya nyala tapi kalau belum dipersilakan Ustaz Najih kan enggak ngomong kan gitu kan gitu. Itu yang saya benar-benar respect sama anggota-anggota yang kayak gitu. Ini masih ada di saat ini. Gitu ya. Saya coba ini Ustaz ya, sambil nunggu Ustaz ya. Nggih. Saya coba chat mereka gitu ya. Kan kasihan mereka ini kan gitu kan. Iya. Di telepon enggak bisa ya? Saya nggak tahu nomor teleponnya. Dia pakai HP enggak bisa. Iya, enggak tahu nomor HP-nya. Ini saya copy saja
Saya japri satu-satu nih, Ustaz. Di grup Telegram tidak ada juga komentar. Kalau join di Telegram gimana caranya, Pak? Oh nih, kalau orang sudah punya aplikasi Telegramnya. Klik itu aja, Ustaz. Klik yang tadi itu, yang apa? Ada Temi MT@Tauhid itu. Langsung bisa gabung ya di Ya, grup ya. benar. Kapasitasnya sampai berapa itu kalau 2.000? 200.000. 200.000? Iya. Jadi sangat powerful banget dibanding Iya. ini. Berarti ini yang perlu disosialis secara manual itu salah satunya supaya download aplikasi Telegram ya. Benar. Kalau Jadi, sudah download aplikasi Telegram, baru ngeklik di grup, sudah masuk di grup kan? Benar. Download aplikasi Telegram kan sudah saya bikinkan draftnya itu kan, Ustaz. Iya. Jadi aplikasi linknya download itu kan sudah saya kirimkan kan gitu kan, gitu. Ini belum ada komentar dari yang Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Siapa? Ibu Aca Maslaha. Oh. Pak Basuki Anwar. Basuki Anwar. Nah, ini sudah ada yang sudah bergabung nih. Monggo yang tadi soundnya mati bisa membuka mic-nya. Ini lelang Kanwil Jatim ini kasihan ini, Ustaz. Selama kajian beliau masih tetap nyala Zoom-nya. Cuma nggak bisa dengar suara kita. Bisa mendengar kita. Benar. Kan kasihan banget, Ustaz. Namanya nggak ada, lelang Kanwil Jatim. Lelang Kanwil Jatim. Ini memang terjadi, Ustadz, apabila mohon maaf, kajian-kajiannya ini kajian mohon maaf kayak Ustadz Najib, kayak Ustadz Salim gitu. Jadi Yai Salim gitu. Jadi beliau sangat fanatik dengan ustadznya. Cuma beliau tidak biasa pakai Zoom, tapi berusaha ngikuti. Geng. Jadi memang ini tugasnya Ustadz Najib nih. Makanya nanti secara manual kan saya menjelaskan itu. Benar. Nah, sekarang ada satu poin Pak Oni ya. Monggo. Kalau jamaah itu sudah Android, bahkan mungkin lebih bagus HP-nya daripada punya saya misalnya. Ya. Teorinya tidak ada hambatan. Hanya saja dia belum punya WiFi di rumah. Ya. Solusinya pakai paketan kan? Pakai paketan, benar. Kalau paketan 1,5 jam durasi itu kira-kira berapa giga? Kecil banget kok ini. Kemarin itu nggak sampai 100 Mbps aja. 100 Mbps aja. Nggak sampai 1 giga ya? Nggak sampai 1 giga. Kecil kok. Kalau 1 giga itu kan paketan itu kurang lebihnya antara 10 sampai 15 ribu kan? Benar. Nggih, Pak nih. Ya. Ini kan juga harus saya terangkan ke jamaah. Benar. Jadi kalau sudah punya aplikasinya Zoom, lalu tidak ada internet, dan bermaksud untuk mengikuti, caranya begini.
Ustadz Najih, mic-nya apa? Internetnya problem ya? Oke, udah. Enggak ya? Enggak. Tadi agak ada freeze. Gambarnya Ustadz Najih berhenti. Monggo Ustadz Najih tadi diulangi caranya Jadi, begini. kalau dia sudah Android, Benar. kemudian dia belum punya WiFi di rumah, maka Benar. dia harus pakai paketan. Ya, Nah, kalau paketan durasi 1 sampai 1,5 jam, kata Pak ini tidak sampai 1 giga kan? nggak sampai. 1 giga. Nah, 1 giga itu kurang lebihnya, kalau satu itu hanya 10.000 sampai 15. Benar. Saya juga harus memberikan logika kepada mereka, daripada nanti kita ngumpul di satu tempat, transportasinya itu tidak cukup 10 sampai 15.000. Benar. Belum lagi kecapeannya. Dan ini bisa disambi di rumah itu. Benar. Kalau dimatikan itu. Tinggal semuanya harus download aplikasi Zoom itu sama Telegram itu. Siap. Pelan-pelan. Sebab dari sekian banyak masjid taklim, itu insya Allah akan saya kunjungi masing-masing Pak ini. Saya bisa dialog langsung. Ya. Misalkan nanti sore itu saya ke Gunung Sari Indah. Masjid ini ya, masjid apa? Gunung Sari Indah, maghrib sampai isya. Masjid Saya bisa apa? sebutkan. Gunung Sari Indah. Ya, Masjid Muhammadiyah itu ya. Ada Ya. teman saya itu. Ya. Bagi yang sudah melek IT sih tidak ada masalah. Tapi Benar. tidak menutup kemungkinan sekian juga masih ada. Ya. Satu. Lalu besok pagi saya harus ke Asakina Penele. Nah, begitu sorenya itu ke Sidoresmo sana. Nah, itu kan kesempatan untuk satu persatu secara manual saya sebutkan untuk Benar. penggunaan ini. Sehingga nanti ke depan itu kita evaluasi lagi. Ada grafiknya naik nggak dari pesertanya yang sekarang 105 menjadi 200 misalkan. Benar. Ustadz Kalau Najih, itu, monggo. Ya, Ustadz Najih itu sebenarnya bukan Zoom dulu Ustadz Najih, tapi Telegram dulu aja. Oh gitu ya. Jadi Telegram kan gini, kenapa? Mohon maaf, kalau umpamanya WhatsApp itu nanti 256 kan, ya mohon maaf, jamaahnya Ustadz Najih lebih daripada itu kan. Oh Telegram dulu ya. Iya, Telegram dulu. Tapi dari apa namanya link di Telegram bisa juga kita klik untuk ikut Zoom bisa. Bisa ya? Bisa. Lewat kan, Telegram? Benar, nanti kan gini, nanti kan kalau Telegram nanti ada yang bertanya tentang Zoom, itu monggo gitu, maksud saya gitu. Kita nanti ada sesi khusus untuk komunikasi Zoom gitu, Ustadz Najih, gitu. Jadi kan selama sebulan itu. Jadi yang saya dahulukan aplikasi Telegram dulu ya? Benar, jadi aplikasi Telegram ini kan sekarang ini sudah 60 orang Ustadz Najih. Tapi kan belum tentu yang aplikasi Telegram ini kan sudah bisa pakai Zoom kan gitu loh. Jadi kan kalau install Telegram itu kan lebih gampang dibanding install Zoom. Maksudnya untuk nge-Zoom kan mohon maaf 1 bulan lagi kan gitu kan. Melayahkannya kan masih lama. Iya. Kalau Telegram itu insya Allah gampang. Dan tadi yang seperti yang saya bilang, memang harus jangan lupa ditaruh di HP depan Telegramnya itu. Gitu Ustaz Najih. Jadi biar nanti ada informasi-informasi Zoom, monggo bisa didiskusikan di sini. Nanti saya akan saya akan bagi 3 saja gitu. Zoom khusus general umum gitu, Zoom khusus yang audionya tidak nyala, habis itu Telegram, aplikasi Telegram gitu. Jadi nanti saya bikin presentasi PDF-nya 3 itu gitu. Nah, setelah itu Ustaz Najih nanti fokus ke Telegram dahulu gitu loh. Jadi Telegram itu nanti buat apa? Buat teman-teman ini ada ada yang ini kayak Pak Sumaji, alhamdulillah bisa gabung ngaji bareng, matur suwun Ustaz Najih dan ilmunya dan para pengurus masjid Majelis Taklim At-Tauhid gitu loh. Habis itu Ahmad Munir join lagi,
Ini Bu Ana sudah join, gitu. Bu Aisyah Wastono juga sudah join, gitu loh. Gitu. Jadi sudah 60 orang Ustaz Najih. Jadi saya kira lebih bagus di Telegram dahulu. Telegram dulu ya. Benar, karena kan Telegram kan nanti kan bisa nambah sampai 500 sampai ini sampai banyak kan enggak apa-apa kan gitu kan gitu loh. Dan interaktif kan tidak nunggu sebulan kan kelamaan gitu maksud saya nunggu Zoom-nya gitu loh maksud saya. Nah, maksud saya nanti kalau umpamanya ya mau ini izin sama Ustaz Najih dalam seminggu tuh umpamanya kalau ada yang mau ngetes Zoom-nya gitu, buka saja kelas Zoom gitu loh, ngetes aja gitu loh. Bagi orang-orang yang baru. Oh. Jadi khusus pendalaman berkaitan dengan pemakaian aplikasi Zoom itu. Benar. Ya nanti kita kita coba responnya dari jamaah. Kalau mereka masih belum akrab ya kita buka satu kesempatan sebelum pengajian berikutnya. Gitu Pak Anito. Benar. Maksud saya gitu Ustaz Najih. Jadi kan kita nanti kan umpamanya ini ada Bu Aca, Pak Basuki Anwar sudah ikut Telegram, tapi kan beliau soundnya belum nyala. Kan nanti kan komentarnya kan di sana kan Ustaz Najih. Oh. Jadi Ustaz Najih kalau umpamanya ada yang bertanya Ustaz Najih ini sound saya kok mati. Monggo ikut grup Telegram saja, ditanyakan sama Pak Oni, ngomong gitu aja gitu Ustaz Najih. Nanti kan kalau umpamanya kalau pribadi, WhatsApp pribadi enggak apa-apa kalau pribadi enggak apa-apa. Cuma maksud saya kan lebih bagus kalau di grup kan gitu. Karena kalau di grup kan semua ngelihat. Bisa ditanya, iya. Habis itu bisa menularkan ke lainnya gitu loh. Wah, carane ngono kan gitu loh. Nggih. Oh. Itu Ustaz Najih. Nggih. Ini sudah 60, sudah banyak Ustaz Najih. Ini Yai Salim aja kemarin Telegram ini lama sekali. Dan ini Zoom kita ini sudah 100 di kajian awal sudah 100 ini sudah sangat spektakuler kalau saya ngomong. Iya. Obsesi saya kalau semuanya yang ikut materi-materi ini itu mestinya bisa 500-an. Nah, ada kemungkinan masih kurang akrabnya itu. Benar. Kurang layah aja gitu loh gitu. Jadi maksud saya materi kajian itu Sabtu gitu. Kalau kajian untuk Zoom-nya itu monggo di waktu tempat yang lain gitu loh Ustaz Najih. Ya, gitu. Biar nanti kita coba Tapi Ustaz Najih harus hadir karena kalau nggak hadir nanti nggak ada Ustaz Najih. Nggak ada yang jembatani. Benar. Ya, coba nanti saya anukan. Jadi saya Bapak Ibu yang ingin untuk pendalaman pemakaian baik ke Telegram maupun Zoom, silakan untuk ikut join tanggal sekian jam ini, begitu ya? Benar. Jadi kita butuhkan waktu aja, siapkan waktu aja sebelum 1 pekan sebelum kajian gitu, Ustaz Najih gitu. Nggih. Jadi biar mampat gitu dan yang sound-soundnya. Nah ini kan gini, contoh mamanya Bu Aca kan sudah tahu nomor HP saya kan gitu kan, udah tahu di Telegram gitu kan, kita sudah mau ngadain ini. Pak Oni, ini kok saya masih ini, nah itu kan nanti di Telegram dia ngechat gitu loh. Pak Oni saya sudah join, tapi kok masih belum ini. Bu, tolong bisa ini, nah gitu kan, gitu. Ini masih ada loh Ustaz Najih, 8 orang sudah. Coba coba Pak siapa saja diajak bicara 8 orang itu. Nggak bisa Ustaz Najih. Oh, nggak bisa ya? Nggak dengar suara kita. Oh, yang trouble tadi ya, yang belum. Benar. Oh. Yang ini masih 17, ada banyak ini Pak N, Blue Florensa, Ibu Ina, Polizatul, Pak Sugi, Bu Titi. Coba salah satu dia. Nanti saya tanya dari majelis taklim yang mana itu dari mana. Monggo. Siapa? Ini mic-nya mereka matikan semua, Ustaz Najih. Dari 17 sih. Iya, bukan 17. Ini yang 17 ini kan termasuk 8 yang ini, 8 yang 8 yang mic-nya bermasalah ini. Pak Sugi, bisa mic-nya dinyalakan?
Bu Kholisatul. Nah ini. Kholida. Bu Kholisatul. Muamanah, ini tadi kameranya nyala ini. Bu Kholisatul, mic-nya dibuka. Bu Kholisatul, sebelah kiri bawah. Bu Kholisatul. Sebelah kiri bawah mic-nya dinyalakan. Diklik. Ya, diklik aja. Ada tulisan. Nah, ini udah, monggo. Monggo Ya, Ibu. Tadi terkunci, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Dari ini kita. mapan, Ustaz. Oh, Geria Mapan Sentosa nggih. Masya Ini Allah, kajian alhamdulillah. Adhuha Bu Ita ya. Ya. Ini kita mencoba untuk beralih kalau yang tambahan materi tauhid itu maunya saya setiap Sabtu pekan pertama. Nggih, Ustaz. Oke, nanti ikut aja Bu ya. Nggih. Alhamdulillah. Memang harus pelan-pelan jamaah supaya diajari akrab pakai begini Bu. Ibu Iya. Kholisatul, Ustaz Najib saya boleh nanya ya Ustaz Najib. Nggih. Tadi kenapa mic-nya kok mati ya? Ya, saya matikan, Ustaz. Terus waktu saya buka kok ini hostnya terkunci. Dikunci Sudah saya buka Ibu sebenarnya. Oh, iya. Tapi masih ada tulisannya. waktu pengajian masih mendengarkan suara saya atau Bu ya? Ya, memang Oh, sengaja iya. saya kunci, saya tutup. Oh, Memang iya. saya sengaja unmute. Saya mute ya, karena saya Iya, sambil aktivitas di rumah. Ustaz. Ya. Oh, nggih, betul, enggak apa-apa. Enaknya ngaji pakai Zoom itu begitu, bisa aktivitas juga itu. Iya, Iya. sambil masak. Betul Bu, enak santai kok Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paringi barokah panjenengan. Amin. Oke, amin. Amin. Biasanya ke Bojonegoro juga ya Ustaz. Sekarang nggak bisa nih. Kemarin itu sudah ada program di Bojonegoro, tapi kemudian oleh polisi masih belum boleh. Insya Allah ini Bapak mungkin itu biasanya masih suka COVID mendengarin itu. di sana di Oh. Masjid Teguh Umar itu. Oh gitu ya. Ya, bapak saya biasanya ikut. Oh. Yang Masya hari Allah. Ahad pagi. Ahad pagi, betul. Ya. Banyak jamaahnya itu. Iya. Saya sudah 36 kali ke sana, Bu. Oke. Wah, Biasanya alhamdulillah. aktif bapak saya ngikuti. Masya Allah, alhamdulillah. Salam untuk Bapak ya. Nggih, ini saya juga belum bisa sowan ke sana. Oh, nggih. Makasih Bu, makasih. Nggih, sami-sami kula izin live nggih, Ustaz. Monggo. Sudah selesai kok ini Assalamualaikum. yang ngobrol-ngobrol aja. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Najib, saran saya mending pakai laptop juga Ustaz Najib. Nah, ini ya betul. Supaya saya bisa semuanya melihat, tahu. Benar. Jadi biar lebih layak lagi bisa tahu juga biar ini gitu. Jadi kan kalau HP kan terbatas sekali. Terbatas nggak bisa. Dan ini masih live Ustaz di Facebook. Tadi Facebooknya cukup aktif, ada 6 orang yang nonton. Oh, Masya Allah. Yang di Zoom ini masih